Oke, kita mulai ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas quantifier atau bahasa Indonesianya kuantor dan induksi matematika. Nah, kuantor itu apa sih? Kuantor pernyataannya. Di sini kita langsung ke ini. Misalkan PX adalah pernyataan yang menyangkut variabel X dan D adalah sebuah himpunan. Jadi PX itu menyangkut pernyataan variabel X dan D adalah sebuah himpunan. Maka nanti P adalah fungsi proporsinya. Jika untuk setiap X adalah elemen D, maka di sini berlaku PX. Dan ini merupakan sebuah preposisi. Nah, di sini kita langsung contohkan kuantor pernyataan. Misalkan PX merupakan pernyataan. X adalah sebuah bilangan bulat genap. Misalkan D adalah himpunan bilangan bulat positif. Maka fungsi proporsi PX dapat ditulis jika X1 maka proporsinya 1 adalah bilangan bulat genap. Benar atau salah di sini proporsinya? Tentu saja false, salah karena 1 bukan bilangan bulat genap. Kita masukkan angka 2. Jika X sama dengan 2, maka proposisinya 2 adalah bilangan bulat genap. Maka di sini true, karena 2 merupakan bilangan bulat genap. Dan seterusnya. Nah, untuk menyatakan itu, kuantitas suatu objek proposisi, maka digunakan notasi yang disebut kuantor. Seperti itu. Di sini macam-macam kuantor. Nah, untuk setiap X, PX disebut kuantor universal. Simbolnya itu angka A terbalik. Seperti ini. Nah, untuk X, PX. Untuk beberapa, jadi di sini A ini simbol untuk menyatakan setiap atau semua. Apalagi yang menyatakan universal itu. Semua, setiap, ini simbolnya ini tadi, kuantornya. Nah, untuk menyatakan beberapa dari X, maka PX disebut kuantor ekstensial atau disimbolkan dengan E seperti ini. Misalkan X himpunan warga negara Indonesia. P merupakan predikat membayar pajak. Ingat, R predikat membeli Microsoft Word. Cara penerapan kuantornya itu apa sih? Nah, bentar saya add dulu. Nah, cara penerapan kuantornya, kalau semua X di sini pernyataannya apa? Misalkan X adalah warga negara Indonesia, P predikat membayar pajak di sini. Kemudian untuk R memberi Microsoft Word. Maka kalau ada simbol A terbalik X ini dan PX, ini artinya apa? Berarti ini menyatakan semua X. Semua X itu apa? Semua warga negara Indonesia. Karena X-nya tadi di sini adalah warga negara, ini X ini negara Indonesia. Tadi ini menyatakan setiap atau semua, maka simbolnya ini A terbalik. Jadi semua warga negara Indonesia membayar pajak. Kalau ini artinya semua. Ini tadi X, ini PX, P-nya itu membayar pajak. Tadi di sini simbolkan P ini predikat membayar pajak. Nah, kalau simbolnya ini E terbalik, kemudian RX, kemudian PX, berarti membacanya ini E terbaliknya apa tadi? Artinya ada beberapa, atau di sini kita kalimatnya untuk beberapa ya. Ada beberapa warga negara membeli, R itu apa? Membeli Microsoft Word, kemudian membayar pajak. P-nya apa tadi? Pajak. Jadi urutannya itu. Jadi kita simbol-simbol ini kita buat kalimatnya. Artinya apa sih kalau E terbalik ini EX? Artinya ada beberapa warga. RX-nya ini X-nya itu kan warga negara. Kemudian R-nya itu apa? Membeli Microsoft Word. Kemudian untuk P-nya itu apa? Itu membayar pajak. Nah, seperti itu untuk penerapan kuantor tadi. Untuk berikutnya, contoh penerapan kuantor, kalau seperti ini, sebentar ya.
Ini simbol A terbalik, kemudian RX, kemudian PX, ini artinya A. Ingat lagi, A yang ini semua, artinya semua warga negara, kalau ada tanda seperti ini jika. Semua warga negara Indonesia, misalnya Indonesia ya, jika membeli Microsoft Word, maka membayar pajak. Jadi ini untuk rumusan jika maka. Jika maka di sini. Kemudian kalau yang untuk ini dan ini angka V terbalik. Di sini bacanya di sini bagaimana artinya? Ada beberapa warga membeli R itu apa? Microsoft Word. Kemudian ini dan. Kalau sini simbolnya dan ya. Kalau terbalik ini V-nya atau. Kan itu udah biasa kemarin sebelum-sebelumnya kita udah membacakan himpunan atau irisan seperti itu ya. Kalau dan makanya sini kata-katanya dan tidak membayar pajak. Kenapa tidak membayar pajak? Karena ini ada negasi pernyataan untuk penidaan artinya penyangkalan, tidak membayar pajak seperti itu. Berikutnya, nah ini untuk negasi kuantor. Negasi itu penyangkalannya. Jadi kalau misalnya ada tidak semua A, berarti itu sama dengan beberapa. Ini artinya beberapa. Kalau tidak beberapa artinya semua. Itu negasi itu penyangkalannya. Jadi kebalikan. Kalau tidak semua sama dengan misalnya kamu di kelas, nggak semua anggota kelas kamu misalnya datang hari ini. Tidak semua berarti yang datang hanya beberapa. Atau tidak semua hari ini, tidak semua siswa mengikuti mata kuliah hari ini. Berarti hanya di sini beberapa simbolnya. Kemudian tidak beberapa atau bukan beberapa, berarti semua di sini ininya. Sehingga nanti kita peroleh kalau misalnya ada negasi ini, kita kalikan di sini sih. Kalau kita ini negasi itu untuk penyangkalan, bukan semua, berarti di sini artinya beberapa. Kalau di sini bukan P, berarti di sini P misalnya membayar pajak, berarti sini tidak membayar pajak. Simbolnya seperti ini. Garis atas. Berikutnya juga ini, negasi dari X, PX gini. Beberapa X kemudian PX, berarti di sini negasinya bukan semua bukan beberapa, berarti semua. Bukan P, berarti di sini penyangkalannya dibuat simbol seperti ini. Tidak P, berapa? Di sini PX. Untuk yang ini jika maka di sini negasinya A, ini negasi bukan A, di sini lihat perhatikan. Berarti kalau tidak semua berarti beberapa. Kemudian untuk jika P maka X, berarti di sini dikalikan jika P maka X, karena ini simbolnya penyangkalan, ini tanda ini di garis. Yang ini kita sangkalkan ini di garis seperti ini. Ini maka nanti akan beberapa X, ini akan sama dengan PX dan QX. Itu untuk penjabaran negasi kuantor. Negasi itu ingat penyangkalan. Contoh di sini. Tentukan validitas pernyataan di bawah ini bila domain pembicaraannya himpunan bilangan real. Siapa yang ingin menjawabnya? Ada yang berani menjawab? Yang A aja dulu, 1A. Coba, saya mau ngambil baterai dulu. Baterai laptop saya mau down. Ada? Ini cuma pembicaraan aja. Artinya apa ini? Jika A terbalik X itu. Ini pembicaraannya himpunan bilangan real. Berarti semua X ini adalah bilangan real. Ya kan? Kemudian semua Y sama dengan bilangan real juga. Kemudian syaratnya apa tadi? P, di sini P, di X kuadrat dikurang Y tambah 1, itu akan sama dengan kita masukkan. Misalnya X-nya 1 merupakan bilangan real nggak? Ya, merupakan. Berarti kita buatkan 1
Y-nya ya ini misalnya Y-nya 1 ditambah 1, kita masukkan rumus ini, 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 masuk bilangan real nggak? Bilangan real, berarti ini pernyataannya benar. Kemudian untuk contohnya 2, misalkan Y-nya 2, tambah 2, tambah 1, ini bilangan real nggak? Bilangan real, contohnya seperti itu. Karena ini tugas, jadi nanti dikerjakan per kelompok ya, dikerjakan per kelompok. Kita maju menuju argumen matematika. Nah, di sini perhatikan argumen matematika berikut ini juga. Contohnya satu nih, PN. Ini jumlah bilangan bulat positif dari sampai 1 sampai N. Ini adalah N dikali N tambah 1 dibagi 2. Misalkan untuk N sama dengan 5, maka kita masukkan nilai N-nya. Ini N-nya 5. Di rumus ini N tambah 1 berarti 5 kali 5 tambah 1 dibagi 2, ini sama dengan 15. Kalau nggak percaya, contoh aja terlihat sini. Ininya, terlihat ini 1. Ini 5 tambah 1 berapa? 6. 6 kali 5, 30. 30 bagi 2, 15. Nah, kalau ini terlihat di sini, kalau kita ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 ini sama dengan 15. Nggak percaya? 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 5, 15. Jadi ini untuk menyatakan argumen matematika. Jadi ini benar ya. Kemudian PN, jumlah dari N buah bilangan ganjil positif pertama adalah N kuadrat. Misalkan untuk N sama dengan 3, maka N kuadratnya adalah 3 kali 3 adalah 9. Berarti ini benar. Ini terlihat dari 1 tambah 3 tambah 5. Karena bilangan ganjil. Bilangan ganjil pertama apa? Positif pertama. 1, kemudian 3, kemudian 5. Kita jumlahkan berapa? 9. Sama. Jadi ini benar. Berikutnya kita masuk ke induksi matematika. Jadi induksi matematika ini merupakan teknik pembuktian yang baku dalam matematik, khususnya menyangkut bilangan bulat positif. Prinsip induksi sederhana itu, misalkan PN adalah pernyataan bilangan bulat positif dan kita ingin membuktikan bahwa PN itu benar untuk semua bilangan bulat positif N. Nah, untuk membuktikan pernyataan ini, kita hanya menunjukkan bahwa syarat pembuktian dalam induksi matematika itu P1 benar. Itu P1 benar. Sebentar saya kemudian untuk semua bilangan positif N lebih besar daripada 1, jika Pn benar, maka nanti Pn tambah 1-nya juga benar. Nah, langkah pertama itu kita menggunakan ini disebut namanya langkah basis induksi. Artinya nilai Xn-nya ini kita masukin sama seperti tadi kita. Contohnya, nah ini N-nya itu misalnya 1, misalnya N-nya 5, kita masukin 5, seperti itu. Itu namanya induksi matematik, induksi. Kemudian langkah kedua ini langkah induksi. Kalau ini basis, yang kedua langkahnya ini masukkan untuk semua bilangan bulat N positif, N lebih besar atau sama dengan 1. Jika Pn benar, maka Pn tambah 1 juga benar. Artinya kalau PN di langkah awal ini benar, berarti nanti langkah keduanya PN tambah 1 juga benar. Dengan syarat di sini bilangan bulat positif. Nah, asumsi jika PN benar dinamakan di sini hipotesis induksi, bukan industri ya. Contoh di sini, tunjukkan bahwa N itu lebih besar atau sama dengan 1. Di mana ini 1 tambah 2 tambah dan seterusnya tambah N ini akan sama dengan N dalam kurung N tambah 1 per 2. Maka langkah pembuktiannya dengan menggunakan basis. Masukkan nilai N sama dengan 1. Ini N1. Masukkan. Kalau N1 berarti kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya mana? Rumusnya ini N kali
N tambah 1 per 2. Maka masukkan 1 dikali 1 tambah 1 per 2. Berarti 2 kali 1, 2, dan bagi 2 sama dengan berapa? Sama dengan 1. Jadi udah jelas ini langkah industrinya ya, induksinya. Berarti sini untuk basis induksi itu sudah benar. Berarti ini dibuktikan benar dengan kita memasukkan variabel N-nya. Kita maksudnya N-nya misalnya 1. Nah, kalau langkah 1 benar, nanti langkah 2 juga benar. Berikutnya kita menggunakan langkah induksi. Andaikan untuk N lebih besar atau sama dengan 1, pernyataannya 1 tambah 2 tambah 3 sampai N ini akan sama dengan N dikali N tambah 1 per 2 adalah benar. Ini hipotesis induksi, artinya kesimpulan sementaranya. Tapi kita harus menunjukkan, karena kesimpulan sementara emangnya benar gitu kan. Jadi kita buktikan. Kalau nggak percaya, lihat. Nah, ini N tambah N tambah N, N tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah N ditambah N tambah 1. Ini akan sama dengan N tambah 1 dikali N tambah 1 dibagi 2. Ini juga benar. Ini pembuktiannya mana? Nah, pembuktiannya ini kita tunjukkan, ditambah N tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai dengan N ditambah N tambah 1. Terus ini sama dengan, ini di soal ya, N tambah 1 ini tambah N. Berarti yang ini tadi sudah kita peroleh ini di sini. Di awal tadi, di mana nih? Nah, ini kan 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan N. Berarti ini, kita masukkan ini di sini. Yang ini, yang N tambah 1, ini N tambah 1, ini kita tambahkan di sini. Jadi ini kan sama dengan yang atas ini ya, yang atas. Tinggal kita kalikan. Ini kita selesaikan dulu yang di dalam. Berarti N kali N. Makanya di sini dapatnya N kuadrat. Kemudian N dikali 1 per 2. Ini ya. Ini N kali N kuadrat. Ini N kali 1 berarti sini N. Kemudian ini masih per 2. Gitu kan dapatnya? Nah, ini tinggal masukkan aja N tambah 1 tetap yang ini. Yang ini tetap ya. Kemudian kalau N kuadrat ditambah N ini kita buat apa ya? Ke faktorialnya, maka ini kita akan memasukkan N kuadrat ditambah N, ini maksudnya disamakan penyebutnya. Ini kan tadi N, bentar dulu. Supaya kalian, kok tiba-tiba jadi begini Bu di bawah? Supaya nggak ini ya, saya ini kan. Yang ini kenapa jadi seperti ini? Ini tadi, bentar, saya hapus-hapus dulu, biar kelihatan. Nah, di sini kan N kuadrat ditambah N per 2. Sehingga yang di sini N tambah 1. Karena ini nggak bisa kita jumlahkan, karena penyebutnya ini nggak ada penyebutnya. Kita samakan penyebutnya. Ini dibuat per 2, maka ini dikali 2. Paham? Nah, kalau ini dikali 2, makanya di sini. Ininya masih tetap N kuadrat tambah N per 2. Ini tetap ya, yang ini tetap. Berikutnya ini hasilnya apa? 2N tambah 2 di sini. 2N tambah 2 per 2. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau sudah kita jumlahkan, tinggal jumlahkanlah N kuadrat ditambah ini 2N 1N tambah 2N. Yang ini ditambah berarti 3N. Kalau yang ini tetap 2 per 2. Nah, ini kita faktor pengaliannya, faktornya berarti ini hasil akhirnya N tambah 1 dikali N tambah 1 ditambah 1 per 2. Ini hasil akhirnya. Berikutnya, karena langkah basis dan langkah induksi keduanya telah dibuktikan benar, maka semua bilangan positif bulat, bilangan bulat positif N terbukti bahwa N tambah 1 tambah 2, 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan N itu sama dengan N dikali N tambah 1 per
2. Sampai di sini paham? Coba yang nggak ngerti silahkan, saya kasih waktu. Atau nggak ngerti sama sekali, Ibu ngomong saya juga nggak ngerti, ayo. Ngaku-ngaku. Bu, maaf Bu. Ya. Silakan. Itu Bu, saya minta diulang dari yang baris ketiga dari jawabannya Bu. Saya kurang ngerti. Hapus ya. Baris ketiga, mana baris ketiga? Aduh. Dari jawabannya Bu. Yang dari ini, di slide yang ini. Iya, di slide yang ini yang langkah pembuktian dia. Langkah pembuktiannya tadi kan. Ini kan kita sudah tahu tadi yang ini. Ini hasilnya mana sih? Ini sama dengan tadi ini. Nih, yang inilah. Ini udah dikurung-kurungi di sini. Ini langkah pembuktiannya. Udah dikurung-kurungin ini. Yang ini udah kita buktikan ini bahwa ini itu sama dengan rumus yang ini dia. Hasilnya ini. Ini dari mana? Dari soal tadi. Nih, langkah induksi. Atau di mana ya tadi? Ini tunjukkan bahwa nih. Ini udah syaratnya nih ya nih. N dikali ini. Kalau ini N lebih besar ini, maka 1 tambah 2 tambah dan seterusnya sampai N. Ini akan N dikali N tambah 1 per 2. Makanya yang ini N tambah 1, batasnya sampai sini. Ini udah ada definisinya di sini. Paham? Udah ada definisi. Kalau ini, semua yang ini sama dengan ini dikecilkan ini. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai ke N itu akhirnya ini hasilnya N dikali N tambah 1 per 2 gitu. Nah, kemudian yang ini soalnya ditambah N kurang 1. Tinggal tambahkan aja di sini N kurang 1. Oke, nah kalau sudah penambahan, tadi ini kan nggak bisa dijumlahkan. Yang satu ada per 2-nya, sama yang saya tulis tadi. Karena N kali N tambah 1 dibagi 2 ditambah N tambah 1. Ini kan nggak bisa dijumlahkan karena penyebutnya nggak sama. Sama kalau kamu misalnya setengah ditambah 1, nggak bisa dijumlahkan. Nah ini oke, 1/2 kemudian. Kalau misalnya ini tambah ini 3 per 2 ditambah 1/2. Ini atau tadilah yang tadi ya. 1/2. 1 per 2 ditambah setengah. Ini kan kalau penambahan, kalau gini gampang. Tapi untuk penyamaan penyebut, ini kan 1 ini sama dengan 1 per 2 ditambah 2 per 2. Sama dengan, berapa di sini? 3 per 2. Atau 1/2. 1/1/2 gitu. Sama aja. Cuman ini langkahnya kalau langsung gitu nggak bisa gitu. Ini karena kebetulan bisa karena ini harus disamakan penyebutnya dulu. Paham? Makanya tadi di sini harus disamakan penyebutnya karena ini kan pecahan, yang ini bulat, bilangan bulat. Bilangan pecah sama bulat kalau di ini kan nggak bisa kan, harus ini kan disamakan penyebut. Seperti itu. Makanya di sini, nah ini udah rumusnya ini kan, kita selesaikan ini. Yang N kali N sama dengan berapa? N kuadrat. Makanya di sini dapatnya N kuadrat. Ini N kali 1 berapa? Tambah N. Berikutnya 2-nya nggak usah kita ini. Per 2. Sama nggak sama yang ini? Ini supaya ini. Kemudian ditambah N tambah 1. Nah ini kita samakan penyebutnya di sini. Makanya ini dikasih penyebutnya 2, di atas dikali 2. Paham? Sampai sini bisa ngikuti? Halo? Bisa? Biar saya yang rapi dulu. Saya hapus dulu ya. Aduh, kenapa nggak mau nih? Bisa diikutin nggak?
Nah, kalau sudah kita ini n per 2-nya, makanya ini kita kalikan, ini kan 2 per 2, hanya penulisannya aja, ini saya ini n kuadrat ditambah n dibagi 2, ini yang ini. Kemudian untuk penulisan yang ini tambah n tambah 1. Ini kan nggak bisa kalau kita iniin baru kali 2, ini kali 2. 2 per 2 kan sama dengan 1, sama aja dengan ini kan. Supaya ada penyebutnya yang sama. Kalau sudah penyebutnya sama dalam bentuk pecahan, maka akan mudah menjumlahkan. Artinya kita tinggal bawahnya nggak usah kita inikan lagi. Artinya kita ini kan sama kalau misalnya 3 per 2 ditambah misalnya 1 per 2. Kalau gini kan enak kita nambahkannya. Jadi ini kita samakan penyebutnya per 2, ini tinggal nambahkan aja. 4 per 2. Mau kita perkecilkan lagi ini namanya 2, yang monggo gitu. Jadi samakan penyebutnya di sini. Seperti itu. Sudah? Sampai sini bisa? Hingga akhirnya sampai sini? Oke? Sudah oke belum? Mana suaranya? Siapa tadi yang menanya? Udah Bu, udah paham Bu. Oke, sudah paham, maka kita lanjutkan. Itu dong nanya dan sudah paham, kita lanjutkan. Ini masih tugas ya, nanti jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Coba buktikan. Nanti silakan dibuktikan. Sudah selesai deh ininya. Penjelasannya. Coba ada yang bisa menjawab ini? Silakan jawab, saya buat Jamboard-nya, silakan dijawab di Jamboard. Ayo, siapa yang mau? Langsung aja ditulis. Diketik. Saya buat Jamboard-nya ya, siapa tahu bisa. Mana dia ya? Di Jamboard. Langsung dijawab ya. Saya klik ini. Share. Bentar ya, lagi loading. Sebagai editor, kalian sebagai editor. Linknya saya ketik di sini. Coba bisa akses nggak kalian? Enjo tidak bisa, oke, nanti ada tayang ulang-ulangnya karena ini ya. Karena ini saya rekam. Saya stop screen, stop recording.